Bab 19 Cambuk Jahat. Ketika kepala suku kobold meledak, barang-barang berserakan di lantai. Koin tembaga membuka lantai juga dalam cahaya tembaga, bersinar di seluruh tambang seolah-olah merayakan keberhasilan si Feng. Pada saat itu, Belekai duduk lumpuh di tanah, keringat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah semua kekuatannya dihilangkan dari tubuhnya. Dia tidak peduli tentang tetesan di tanah. Pertempuran ini benar-benar sulit. Tidak ada waktu untuk mengambil nafas. Setiap menit dan setiap detik adalah momen yang mengejutkan jiwa. Dia tidak akan bisa menerimanya sama sekali jika dia tidak memiliki hati yang kuat. Adapun si Feng, yang bisa bertarung melawan kepala suku kobold langsung, hati macam apa yang dia miliki? Ini terlalu hebat. Kami menang, Saudara Feng. Kamu benar-benar idola saya. Belekai berteriak keras dalam kegembiraan yang ekstrim. Melihat wajah tenang si Feng, Belekai dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Belekai, bukankah idolamu Snow Lembut? Si Feng sedikit tersenyum ketika dia berkata begitu. Tentu saja Snow Lembut adalah idola saya. Namun, Anda juga luar biasa, Brother Feng. Biasanya, Anda tetap diam tanpa mengungkapkan apapun, tetapi sekarang setelah Anda menunjukkannya, bahkan kepala suku kobold yang sangat kuat pun Anda kalahkan. Bahkan seorang gamer profesional sejati tidak bisa dibandingkan dengan Anda, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengagumi Anda? Seperti yang mereka katakan, tempat teduh lebih baik di bawah pohon besar. Saudara Feng, Anda harus mengajari saya cara bermain kurs semancer. Bahkan dalam mimpiku, aku bermimpi menjadi seorang gamer profesional. Di mata Belekai, si Feng seperti gunung emas. Dia senang dengan pilihan yang sebelumnya dia buat. Jika dia pergi ke Shadow Workshop, dia mungkin masih akan menjadi anggota pertanian emas tanpa nama. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu seorang ahli. Lupakan tentang menjadi seorang ahli sejati. Baiklah. Si Feng tersenyum. Ketika si Feng dipecat dalam kehidupan sebelumnya, Belekai telah mengundurkan diri juga, tanpa ragu-ragu. Belekai telah meninggalkan pekerjaan dengan penghasilan tahunan jutaan hanya untuk berbagi penderitaan bersamanya. Tentu, si Feng tidak akan mengkhianati Belekai. Dia akan mengejar Belekai apapun yang dia bisa. Meskipun si Feng belum pernah memainkan kurs semancer sebelumnya, dia masih mengamati banyak kurs semancer ahli. Si Feng tahu arah umum untuk mengembangkan kurs semancer, dan itu lebih dari cukup untuk memberikan petunjuk kepada Belekai. Brother Feng, bagaimana menurut Anda saya harus menempatkan poin saya sejak awal? Apakah saya mengisi intelijen penuh? Tanya Blakie. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata setelah berpikir. Meskipun tidak buruk untuk mendapatkan intelijen penuh selama periode awal. Kelincahan adalah suatu keharusan jika Anda ingin menjadi kurs semancer yang kuat. Selain meningkatkan kecepatan gerakan Anda, agility juga dapat meningkatkan kecepatan casting Anda. Kurs semancer hanya memiliki sedikit keterampilan menyelamatkan nyawa, pelari lambat, dan memiliki banyak keterampilan yang membutuhkan waktu. Mantra kurs semancer juga lemah dalam kekuatan. Karenanya, setelah menambahkan intelijen hingga 20 poin, Anda harus menempatkan setengah dari poin kemampuan bebas Anda ke agility. Ini akan memastikan keselamatan Anda serta memungkinkan Anda menangani lebih banyak kerusakan. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada kurs semancer yang sangat kuat. Orang itu telah melanggar metode alokasi titik tradisional seorang kurs semancer dengan menambahkan sejumlah besar agility. Dia tidak hanya bisa menangani kerusakan dengan cepat dan ganas, tetapi dia bahkan lebih kuat di PK. Dia telah menghancurkan Assassins yang merupakan counter ke penyihir. Bahkan dalam kematian, para assassin itu belum mendaratkan satu pukulan pun pada kurs semancer itu. Melanggar hukum yang menyatakan para penyihir akan mati jika mereka ditutup oleh pemain jarak dekat. Setelah kejadian itu, banyak kurs semancer mulai menambahkan agility, menyebabkan Assassins menjadi tanpa henti tertekan karena mereka terus diganggu oleh kurs semancer. Blakie mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata si Feng masuk akal, mengatakan sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Setelah intelijen mencapai 20 poin, saya akan mengisi agility penuh.
Setelah selesai membahas bagaimana cara menambahkan poin untuk kurs semancer, Si Feng dan Blakie mulai mengambil drop. Kepala suku Kobold layak menjadi monster peringkat kepala suku. Menambahkan bahwa itu adalah bunuh pertama, tetesnya sangat berlimpah. Itu telah menjatuhkan total 8 buah peralatan perunggu. 1 kapak raksasa abu-abu, 2 plat armor, 2 armor kulit, 3 cloth armor. Selain itu, ada juga 273 choppers dan 3 buku keterampilan. Ada, Mo, untuk Warrior Shield, Langkah Diam, untuk Assassins. Dan, Evil Whip, untuk Kursemanchers. Blackie, keberuntunganmu benar-benar terlalu baik. Buku keterampilan Evil Whip ini drop dengan kemungkinan yang sangat rendah. Ini juga salah satu dari sedikit keterampilan kontrol dan kerusakan yang dimiliki Kursemancher. Selama level skillnya tinggi, itu akan menjadi skill dewa untuk mengerinda monster. Si Feng melemparkan buku skill Evil Whip ke Blakie tanpa ragu-ragu. Dia juga memberikan 2 armor kain level 2 kepada Blakie. Cambuk jahat. Waktu cas 3 detik. Gunakan 5 duri untuk mengikat target di area tertentu. Selama target keluar dari area dan mematahkan duri, setiap duri akan menyebabkan kerusakan dasar 20 poin, dengan 30% tambahan spell damage. Cooldown, 20 detik. Blackie menjadi sangat gembira ketika dia melihat skill itu, mempelajarinya dengan cepat. Dengan keterampilan ini, standar pertempurannya akan meningkat dengan lompatan besar. Setelah itu dia menggunakan 2 peralatan. Blackie Intelligence meningkat menjadi 20 poin, meningkatkan spell damage menjadi 48, dan juga mengaktifkan skill dasar tersembunyi untuk intelijen, pemain cepat. Pemain cepat mengizinkan pemain melompati bini mantra yang di bawah 1,5 detik. Hanya membutuhkan tindakan untuk melemparkannya. Juga, memungkinkan kastor untuk lebih fokus menyerang target mereka. Adapun 2 potong plate armor, mereka adalah armor berat rekrut, dan Arguard baja hitam. Namun, di antara potongan-potongan peralatan perunggu ini, Si Feng hanya mau atribut Black Steel Arguard. Black Steel Arguard, peringkat perunggu, plat armor. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 9. Pertahanan 14. Kekuatan 2, daya tahan 2, agility 1. Daya tahan 20-20. Setelah itu, Si Feng dan Blakie kembali ke bengkel. Tuan Jack, saya telah membunuh kepala suku Kobold. Ini tengkoraknya. Si Feng berkata dengan hormat sambil mengeluarkan tengkorak Kobold. Master Jack, yang saat ini sedang memalu baja, melirik tengkorak Kobold. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa Si Feng telah melakukannya, dia dengan puas berkata, "Tidak buruk, anak muda. Sepertinya Anda memiliki hak untuk mewarisi keterampilan menempa saya." Sistem, quest tersembunyi, Road of Forging, selesai. Pemain telah mempelajari Forging. Pemain telah menjadi Basic Forging Apprentice. Pemain telah mendapatkan Forging Talent, Forging Genius. Menghargai 10 potong. 100 Refinement Skill. Forging Genius. Setelah penempaan yang sukses, ada peluang tetap untuk meningkatkan 2 poin kemahiran. 2 poin kemahiran tidak bisa dipandang rendah. Harus diketahui bahwa magang penempaan dasar yang membuat peralatan biasa hanya memiliki tingkat keberhasilan 20%. Setelah berhasil membuat peralatan, ada peluang 40% untuk mendapatkan 1 poin kemahiran. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 poin kemahiran selama penempaannya berhasil, meningkatkan efisiensinya untuk promosi ke peringkat berikutnya dengan beberapa lipatan. Menjadi apprentice penempaan tingkat menengah diperlukan 1000 poin kemahiran. Seorang pemain rata-rata membutuhkan lebih dari 10 hari, paling tidak, untuk menjadi 1. Pasokan material mereka juga harus berkelanjutan, karena tingkat kegagalan yang mengerikan akan menghabiskan banyak material. Dengan bakat penempaan, Si Feng sekarang bisa menyimpan banyak bahan, menghemat cukup banyak uang. Di sisi lain, 100 Refinement Steel adalah bahan pendukung yang baik untuk membuat peralatan perunggu. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan membuat peralatan perunggu sebesar 10%.
Dengan bakat tempa dan buku tempa, Si Feng tidak bisa membantu tetapi ingin segera mulai menempa peralatan. Namun, dia membutuhkan bahan jika dia ingin menempa peralatan, dan dalam jumlah besar juga. Jika dia mengumpulkan materi sendiri, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia hanya bisa membelinya secara massal. Namun, itu membutuhkan banyak uang. Tidak hanya itu, membuat peralatan biasa tidak akan menghasilkan uang baginya, tetapi malah membuatnya kehilangan waktu. Hanya peralatan perunggu yang bisa dijual dengan harga yang baik, tetapi itu membutuhkan desain tempa yang tidak dimiliki Si Feng. Hutan kematian adalah suatu keharusan. Si Feng berpikir tentang desain peralatan tempa perunggu yang bisa diperoleh dari dalam hutan kematian. Dalam kehidupan sebelumnya, ada beberapa forgers yang menjadi kaya karena desain itu. Sama seperti Si Feng berbalik untuk pergi. Anak muda, kamu benar-benar membuatku memandangmu berbeda. Bahkan setelah bertahun-tahun menempa senjata, ini masih pertama kalinya saya melihat senjata ajaib. Tuan Jack memanggil Si Feng. Dia telah mengirim pandangannya ke arah pedang hitam pekat yang berkeliaran di pinggang Si Feng. Bahkan jika pedang hitam itu berkarat, itu tidak bisa lepas dari mata Master Forger.